Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur subscriber semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bersama Suzuki Karimun Kotak Lur. Ini mobil pemakaian pribadi lur, tapi kemarin bermasalah, temperaturnya naik tinggi banget lur, sampai hampir penuh, sampai ke H itu temperaturnya tinggi banget. Nah, kita akan informasikan apa yang menyebabkan temperatur naik pada mobil Suzuki Karimun Kotak Lur. Seperti biasa, jangan lupa kasih like pada akhir videonya. Yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya, dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya. Dan kalau perlu di-share teman-teman semuanya, biar nanti semuanya akan mendapatkan notifikasi atau informasi pada saat kita mengunggah video yang baru lur. Oke lur, mobil Suzuki Karimun Kotak mengalami permasalahan temperaturnya naik, airnya mendidih. Itu bisa menjadi penyebab yang namanya overheat pada mesin. Overheat berarti panas terlalu tinggi, itu bisa berbahaya ketika mobil mengalami hal seperti itu, karena bisa mengakibatkan terjadinya jebol mesin, kemudian clog mesin. Nah, itu sangatlah berbahaya. Ini terjadi pada mobil Karimun kemarin ini. Itu ada beberapa hal yang harus dikontrol lur. Yang pertama adalah radiator bisa terjadi mampet ataupun kotor, itu bisa menyebabkan terjadinya temperatur naik tidak seperti biasanya. Overheat bisa terjadi. Kemudian pada jalur sirkulasi atau pada selang-selangnya itu bisa terjadi mampet juga bisa. Kemudian ada kebocoran pada bagian radiator atau selang radiator, ataupun pada bagian kompresinya yang bocor sehingga airnya berkurang, itu menyebabkan terjadinya temperatur naik dan overheat yang terjadi. Kemudian pada dinamo kipas atau dinamo fan, itu ketika tidak berputar itu bisa mengakibatkan air mendidih. Nah, pada mobil Karimun ini airnya kemarin utuh, cuman temperaturnya naik, dan itu ternyata ditandai dengan gasnya atau RPM-nya itu tinggi terus. Jadi ketika posisi berhenti, mesin nyala, itu temperaturnya RPM-nya naik lur, RPM-nya naik terus di sampai 2000. Kemudian saya teliti dan ternyata akhirnya temperaturnya naik. Nah, ketika temperaturnya naik pada mobil Suzuki Karimun Kotak, itu biasanya kalau yang masih normal ditandai dengan RPM-nya naik terus lur. Nah, ketika dicek ternyata dinamo kipasnya, dinamo fan-nya itu tidak berputar, sehingga sirkulasi ataupun proses pendinginan pada air radiator itu bermasalah, mengakibatkan airnya mendidih dan menyebabkan akhirnya temperaturnya naik lur. Nah, kita akan perbaiki gara-garanya apa ini bisa terjadi pada mobil Karimun Kotak lur. Oke lur, kita akan mulai langsung eksekusi, kita langsung informasikan apa penyebabnya lur. Oke lur, ketika mengalami temperatur naik pada waktu perjalanan, itu harusnya ya lur, ketika panasnya terlalu tinggi, ini kipas radiator harusnya nyala lur. Ketika temperaturnya naik kok kipas radiatornya tidak menyala atau tidak berputar, itu berarti kipas radiatornya yang bermasalah, kipas dinamo fan-nya yang bermasalah lur. Nah, untuk mengeceknya bagaimana lur? Gini lur, yang pertama lur, ini di sini ada switch ya lur, switch termostat. Ini kita buka biar jelas lur. Nah, ini di sini ada switch dinamo, switch termostat lur. Kita jelasin lur. Nah, di sini ada kabel dua, yang satu hitam lerek putih, kemudian yang satu hijau lerek merah. Nah, itu coba kita cabut ya lur, cabut. Kemudian ini kita jumper lur, kita jumper pakai kabel ya lur. Ini kita jumper pakai kabel. Nah, kalau sudah di jumper pakai kabel kayak gini lur, kemudian kontak diposisikan on, kok kipas radiatornya berputar, berarti ini yang bermasalah lur, pada bagian switchnya yang bermasalah lur. Ketika sudah di jumper kemudian kontak diposisikan on kok tidak berputar,
berarti permasalahannya kita menuju kepada relaynya lur. Nah, relaynya di sini lur. Nah, relaynya di pojokan sebelah kiri lur. Nah, ini relaynya. Nah, ini relaynya. Kita kalau sudah itu dicek ya lur, ini ada kabel 4, yang satu kabel hijau biru lerek merah itu setrum langsung dari kontak, kemudian yang warna biru kuning itu juga setrum dari kontak langsung. Nah, kemudian yang satunya ini yang besar ini menuju ke dinamo fan-nya lur. Nah, kita akan tes dulu. Nah, ini sudah diposisikan di jumper ya lur. Ini sudah di jumper tetapi tidak bisa berputar untuk dinamo fan-nya. Nah, ketika di dalam perjalanan bagaimana kita bisa menuju ke bengkel yang terdekat ataupun untuk bisa sampai pulang ke rumah dengan kondisi temperatur tidak naik ataupun aman lur. Caranya gini lur. Ini lur. Ini kabel hitam, ini ya lur, kabel hitam yang dari relay ini adalah masa ataupun min, ataupun kalau enggak ya disambungkan ke bodi lah, ke bodi. Kemudian yang satu kita cari setrum langsung yang dari aki plusnya ataupun dari kontak, itu tidak masalah. Yang penting intinya untuk memutarkan dinamo kipas lur. Ini kita langsung pakai plus akinya lur. Nah, ini berputar lur. Ini berputar, cuman resikonya yaitu kontak posisi mati, kipas nyala itu lur. Ini kalau dilangsung pakai dengan aki lur. Nah, kalau enggak kita cari setrum kontak, setrum dari kontak. Jadi ketika kontak onnya di posisi on, ini kita cari kabelnya, cuman posisinya kepepet lur. Jadi kita langsung ke setrum aki lur. Nah, ini berputar lur. Nah, kalau sudah berputar kayak gini, kita bisa jalan lagi, kita bisa menuju ke bengkel yang terdekat ataupun sampai rumah. Nah, ini kemarin dari rumah sampai, dari lokasi sampai ke rumah itu masih sekitar 25 kiloan. Kita langsung, yang penting sampai rumah dan alhamdulillah aman. Yaitu yang penting kipas radiator bisa berputar, maka temperaturnya pun akan turun. Temperaturnya akan turun sehingga tidak terjadi overheat lur. Kemudian pada mobil ini ternyata permasalahannya adalah pada ininya lur. Nah, ini pada relay dinamo fan lur. Relay dinamo fan, ini relaynya sudah kita ganti dan ini sudah normal kembali lur. Sudah normal kembali. Ternyata permasalahannya kita cek adalah pada bagian relaynya, karena sudah kita jumper kemudian kita kontak ternyata masih belum berputar. Berarti pada switchnya itu tidak bermasalah. Kemudian ketika dicek pada kabelnya ini lur, nah kabel di relaynya ini setrumnya normal semuanya, ada semuanya, itu tidak ada masalah. Berarti jalur tidak masalah. Kemudian di sini ada namanya sikring ya lur. Ini untuk sikring dinamo fan ini. Nah, ini yang paling ujung, Nah, ini untuk dinamo atau untuk sikring dinamo fan-nya lur. Ini di sini. Ini letaknya dinamo fan, yaitu kalau di ini 30 ampere ya lur. Nah, 30 ampere. Ini sikringnya tidak putus, jadinya setrumnya ada terus, cuman ini relaynya nggak berfungsi, jadi kita tinggal pakai relaynya lur, ganti relaynya. Ini kita menggunakan relay, kita coba menggunakan relay dinamo full pump lur. Itu sama kok, dinamo full pump sama dinamo relay sama dinamo fan sama dinamo full pump atau full pumpnya Karimun itu sama lur. Nah, ini lur sudah kita ganti, ini kita normal, sudah normal lur. Kita cek lur. Oke lur, ini relaynya sudah kita ganti, kita akan fungsikan kembali ya lur. Ini yang
kita sambung lagi lur, kita sambung lagi. Ini hanya untuk mengetes lur. Nah, ini sudah kita sambung, ya lur, sudah kita sambung. Kemudian ini pada bagian untuk mengetesnya lur, kalau ini sudah bekerja apa belum, ini kita jumper dulu ya lur. Kita jumper jal kontak. Nah, ketika dikontak ini di jumper kabel yang ada di switch termostat, maka kipas akan berputar lur. Berarti ini sudah normal kembali lur. Ketika jumpernya lepas, ini akan mati lur. Nah, kita mati, kita pasang lur. Kita pasang. Nah, ini sudah dipasang, tinggal kita hidupkan. Nanti kalau sudah panasnya mencapai 80 derajat, kipas baru berputar. Itu ya lur. Ini sudah normal kembali, sudah berfungsi kembali lur. Oke lur, sudah teratasi ya lur. Temperatur naik gara-garanya adalah dinamo fan atau dinamo kipasnya itu tidak berputar ya lur. Nggak usah panik bagi sedulur-sedulur semuanya yang mengalami hal seperti itu, terutama pada mobil Karimun kotak ataupun pada mobil yang lainnya yang menggunakan dinamofannya itu otomatis lur. Jadi otomatis ketika panasnya sudah mencapai 80 derajat, dinamo fannya atau dinamo kipasnya baru berputar lur. Nah, pada mobil Karimun kotak itu dulur-dulur semuanya tidak usah panik ketika mengalami hal seperti itu di perjalanan. Yang penting kalau dinamo fannya tidak bermasalah, temperaturnya naik gara-gara kipasnya yang tidak berputar, itu tinggal langsung saja dipotong ataupun intinya di jumper langsung ya lur, biar ndak susah-susah ya. Yang satu ke min aki, yang satunya ke plus aki atau positif aki, itu otomatis dinamo fan berputar. Nah, itu bisa untuk mengurangi ataupun istilahnya ya asal ke bengkel terdekat ataupun menuju ke rumah kalau memang sudah dekat. Tujuannya agar temperatur tidak naik lur. Kalau kipasnya berputar, otomatis temperaturnya akan stabil. Dan ketika dinamo fannya berputar terus, biasanya temperatur di dashboard itu akan selalu posisi rendah lur. Berbeda ketika dengan dinamo fannya itu berputar normal, ketika panasnya 80 derajat baru berputar, posisi temperatur biasanya jarum indikatornya ada di tengah-tengah lur. Itu normal lur. Tapi ketika ini berputar terus, otomatis indikatornya akan posisi di bawah terus. Intinya gitu lur, intinya yang penting bisa sampai rumah ataupun bengkel yang terdekat. Itu agar mengurangi terjadinya overheat ataupun mesin clock lur, gara-gara temperatur naik ya lur. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kalau ada hikmahnya silahkan diambil, kalau perlu di teman-teman semuanya biar sama-sama belajar ya lur. Kita hanyalah bengkel desa yang masih banyak kekurangannya. Kita akan belajar terus belajar, tidak ada unsur menggurui atau kita so tahu lur. Kita sama hanyalah bengkel desa ya lur. Kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman. Tinggalkan like biar kita tetap semangat. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.